Joda, aku setuju yang terjadi itu tidak benar dan kau tidak bisa menahannya. Tapi aku pikir aku harus menanyakan kemampuannya dengan membuat masalah ini pada sang raja. Aku tahu, Moti. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan ketidakadilan seperti ini. Tidak peduli siapapun yang mengalaminya, aku pasti akan melawannya. Sudahlah, aku harap Ratu Rukaya tidak kecewa dengan hal ini. Apa yang kau lakukan itu benar, tapi aku takut dengan apa yang terjadi nanti. Aku tidak mengerti kenapa Ratu Joda salah paham dengan ratu yang lainnya. Begitu juga dengan masalah ini. Iya Bu, tapi ini menjadi pertanyaan kehormatan bagi Ratu Rukaya. Jika dua orang ingin menikah, lalu kenapa harus ikut campur seperti itu? Jika Ratu Joda bersama dengan ratu yang lain, aku rasa Yang Mulia akan setuju dengan pendapatku. Mereka salah. Yang Mulia itu tidak pernah melawanku. Sekarang, aku tinggal menunggu keputusan Yang Mulia. Lalu aku tidak akan pernah memaafkan Ratu Joda. Yang Mulia berpikir aku cukup ahli untuk mengurus istana permaisuri ini. Aku tidak akan mengampuni Ratu Joda. Perhatian semuanya, berdiri. Raja Jalaluddin Muhammad, panjang umur Yang Mulia. Aku tidak pernah mencampuri masalah yang menyangkut istana. Tapi aku datang kemari ingin mendapatkan penjelasannya. Aku mendapat informasi yang jelas tentang masalah ini. Ingin bicara dengan dua pelayan yang berkelahi dan laki-laki yang menyebabkan mereka bertengkar. Bawa mereka semua ke ruang pertemuan. Sekarang perkenalkan diri kalian kepada raja. Yang Mulia, namaku Ruksana. Aku teman kecilnya Mazhar. Aku sudah dijodohkan dengannya sejak kami masih kecil. Nama hamba adalah Mazhar. Hamba Azizah. Mazhar, katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Tapi sebelum kau membuat keputusan, ingatlah satu hal ini. Kau telah dijodohkan dengan teman kecil. Kau sudah bersamanya sejak kalian masih kecil. Dan Azizah yang mengatakan bahwa dia mencintaimu. Yang Mulia, memang benar bahwa Ruksana adalah teman kecil hamba dan orang tua kami menjodohkan kami dari kecil. Yang Mulia, seiring dengan berjalannya waktu, hamba tambah dewasa. Hamba sadar bahwa hamba sangat mencintai Azizah dan hamba ingin menikahinya. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku sudah menghabiskan hidupku untuk berharap Mazhar menjadi pendampingku. Yang Mulia, dengan hanya memikirkan seseorang itu tidak cukup baik. Mazhar jatuh cinta padaku. Tapi Yang Mulia, sebuah persahabatan lebih penting daripada cinta. Ruksana benar jika harus bersama Mazhar. Tapi Yang Mulia, pernikahan adalah komitmen hidup yang panjang dan penting untuk mencintai orang yang akan kau nikahi. Azizah dan Mazhar, mereka saling mencintai. Lalu kenapa Mazhar harus menikahi Ruksana? Aku tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Yang satu teman kecilnya, dan yang satunya lagi orang yang dia cinta. Menurut hukum, dua orang bisa menikah. Jika mereka menginginkannya, itu sebabnya aku putuskan Ruksana tidak bisa menikahi Mazhar. Aku beri kalian bertiga waktu untuk berpikir tentang masalah ini. Dan coba tunjukkan apa yang kau inginkan. Mazhar, kau bisa memutuskan siapa yang ingin kau nikahi. Aku bisa merasakan beberapa dari kalian tidak senang dengan keputusanku. Tapi apapun alasannya, keputusanku tidak akan pernah berubah. Sebelum aku tahu apa yang kalian pikirkan dengan semua keputusan. Yang Mulia, hamba tidak kecewa dengan keputusanmu. Tapi itu benar jika pelayan memang harus menurut meskipun tidak adil. Itu memang sudah tugasnya. Aku sangat menghormati Ratu Rukaya, tapi beliau telah menyia-nyiakan kesempatan ini.
Ini bukan karena membatasi pelayan. Ratu Rukaya berlaku tidak pantas dengan semua ratu yang lainnya juga. Menurut hukum, seorang ratu tidak boleh berlaku tidak pantas dengan ratu atau dengan pelayannya juga. Maafkan hamba yang mulia. Kau telah memberikan tanggung jawab Istana Permaisuri kepada Kepala Permaisuri Istana Ratu Rukaya. Menurutku itu sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab yang besar ini. Perkataan Perdana Menteri itu benar. Adalah tanggung jawab Ratu Rukaya memenuhi yang tinggal di Istana Permaisuri supaya tidak seorang pun mendapatkan masalah. Yang mulia, terkadang dia satu-satunya yang membuat masalah untuk kami. Dia menipu ratu yang lainnya dan menganggap kami sebagai pelayannya. Tindakannya itu semena-mena. Apa maksudmu? Aku membuat kesalahan dengan menjadikan Ratu Rukaya kepala permaisuri? Aku ingin tahu, jika ada seseorang yang ingin menjadi kepala permaisuri, siapa yang sangat berbakat? Aku juga ingin tahu, jika ada orang yang bisa mengatasi Istana Permaisuri. Bagaimana, Ruksar? Maukah kau mengambil tanggung jawab ini? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak cukup pintar untuk melakukannya. Jadi maksudnya, kalian ingin masalah ini berlarut-larut? Adakah di antara kalian yang siap mengambil tanggung jawab ini? Sangat mudah untuk menyalahkan orang lain, tapi sangat sulit untuk menjalankan tanggung jawab ini. Katakan, siapa di antara kalian yang mau mengurus Istana Permaisuri ini? Yang mulia, Ratu Joda yang pantas. Iya, Yang Mulia Raja, dia sangat cekatan dan sangat baik hati. Dia peka terhadap perasaan orang lain. Tidak. Maafkan aku. Aku tidak cakap mengatasi masalah Istana Permaisuri. Aku juga tidak tahu tentang hukum di Istana Permaisuri ini. Aku belum berpengalaman untuk mengurusnya. Jika semuanya menginginkan Ratu Joda memimpin Istana Permaisuri ini, maka aku tidak akan keberatan. Tidak, Ratu Rukaya. Aku sudah mengatakan padamu bahwa kaulah orang yang paling pantas untuk mengurus Istana Permaisuri ini. Tidak ada yang lain. Baiklah, aku memberi waktu untuk berpikir. Aku ingin keputusan kalian besok. Pilih dengan bijak. Jika kalian tidak datang padaku dengan jawaban, maka aku anggap tidak ada lagi keluhan terhadap Ratu Rukaya. Aku berikan pada kalian, hingga hari ini, siapa orang yang bisa memikul tanggung jawab Istana Permaisuri ini? Ratu Rukaya, katakan padaku, apa ada orang yang bisa memikul tanggung jawab istana ini? Aku siap untuk memikul tanggung jawab itu. Mengurus Istana Permaisuri, Yang Mulia. Masalah ini sudah selesai. Masalah ini hanyalah masalah kedewasaan. Ratu Rukaya harusnya tidak hilang kendali untuk masalah sepele. Ini tidak benar. Aku senang Ratu Joda menanganinya dengan baik. Ya, kau memang benar, Yang Mulia. Jika yang lain mengalami situasi yang sama seperti Ratu Joda, pasti dia juga akan mengambil tanggung jawab ini. Jika Ratu Joda telah menerima posisi ini, Ratu Rukaya akan melawan. Ratu Joda harus sangat kuat, tidak boleh lemah. Iya, itu kenyataan bahwa Ratu Rukaya adalah seorang administrator yang bagus untuk Istana Permaisuri ini. Ratu Salimah, kenapa kau diam saja? Apa pendapatmu tentang masalah ini? Semua orang punya pendapatnya sendiri, Bu. Istana Permaisuri ini artinya hanya untuk wanita saja, Bu.
Bagi wanita, perasaan dan nilai-nilai itu sangat penting. Itu sebabnya kepala permaisuri harus lebih sensitif dengan perasaan orang lain. Ratu Joda tidak punya pengalaman seperti Ratu Rukaya. Ratu Joda juga tidak tahu semua hukum Mughal. Aku yakin dia sangat peka dengan perasaan orang lain. Perasaan yang sangat kuat bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Menangani istana permaisuri tidak sama dengan menangani kerajaan. Jadi, tidak diperlukan kemampuan yang sama. Hanya dibutuhkan perhatian. Ratu Rukaya sudah seperti adik bagiku, Ibu. Itu sebabnya semuanya ingin Ratu Joda menjadi kepala permaisuri. Menurutku, Joda setuju dengan mengambil tanggung jawab ini. Dia akan mengurus istana permaisuri lebih baik dari Ratu Rukaya. Subhanallah, kau benar-benar tahu apa yang kau katakan, Ratu Salimah. Itu artinya Ratu Salimah mendukung Ratu Joda. Berita ini bisa memberiku penghargaan. Aku harus pergi dan mengatakan ini pada Ratu Rukaya. Salam yang mulia. Salam Ratu Joda. Rasanya aku langsung sakit kepala setelah mendengarkan rapat itu. Jadi rasanya aku ingin dipijat. Silakan. Tidak, aku ingin di sini saja. Pergilah. Joda, kenapa kau selalu melakukan hal berbeda dengan yang dikatakan? Apa kau mengatakan sesuatu? Aku ingin bertanya padamu, apa yang membawamu kemari? Aku datang ke sini untuk berterima kasih karena kau telah memberikan jalan keluar untuk masalah Aziza dan Ruksana. Aku senang dengan keputusanmu. Aku senang ada sesuatu tentang aku yang membuatmu bisa senang. Yang mulia, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Kita bicarakan lagi nanti. Aku benar-benar sakit kepala. Aku merasa ingin lebih nyaman. Jadi jika kau mau, pijat saja kepalaku. Tapi pelayan baru saja memijatmu kan yang mulia? Ya, tapi terus terang saja, tangannya tidaklah selembut dengan tanganmu. Aku masih sakit kepala meski sudah dipijat olehnya. Kau satu-satunya yang berpikir bahwa yang kulakukan berbeda dengan yang kukatakan. Tidak ada orang lain yang berpikir begitu, yang mulia. Aku melihatnya hari ini. Apa? Apa yang kau lihat? Aku melihat bagaimana pelayan dan para ratu menginginkanmu menjadi kepala permaisuri. Ini bisa jadi bahwa mereka menyukaimu karena kau mengerti masalah mereka dan kau menjadi harapan bagi mereka. Tapi aku punya saran untukmu. Menurutku, kau harus mengatakan pada mereka bahwa kau tidak siap mengambil tanggung jawab pada istana ini. Jika kau tidak mengeluarkan pendapat, mereka tidak berharap. Karena kau tidak mengabulkan harapan mereka. Kenapa kau ingin memberikan mereka harapan palsu? Jika kau membiarkan mereka jatuh, mereka akan memegang tanggung jawabmu. Kau sudah melakukan hal yang benar dengan menolak mengambil tanggung jawab atas istana. Bagaimanapun juga, Rukaya orang yang pantas untuk mengurus istana permaisuri. Bukankah aku benar? Itu tidak benar. Meskipun aku bilang tidak mampu, sebenarnya aku hanya ingin pergi jauh dari tanggung jawabnya. Bagaimanapun juga, Ratu Rukaya sudah mengurusnya dengan baik. Jadi itu maksudnya. Rukaya sudah cukup lama mengurus istana permaisuri, dan semua ratu berpikir bahwa kau bisa membantu mereka. Joda, aku sudah tahu itu. Kau tidak ingin mengundang masalah. Aku mengerti. Dan aku tahu kau cukup pandai. Mengurus istana permaisuri butuh tanggung jawab besar. Aku mohon diri, yang mulia. Kenapa kau pergi? Kau bahkan belum mengatakan apa tujuanmu datang ke sini. Aku masih sakit kepala. Aku rasa kau tidak butuh pijatan di kepala. Yang kau butuhkan adalah istirahat, yang mulia. Setelah istirahat, kau pasti akan merasa baik-baik saja. Aku harus pergi. Selamat malam. Selamat malam, Joda. Beristirahatlah. Karena kau harus bekerja lagi besok.
banyak pekerjaan yang harus kau lakukan. Aku berikan pada kalian, hingga hari ini, siapa orang yang bisa memikul tanggung jawab istana permaisuri ini? Ratu Rukaya, katakan padaku, apa ada orang yang bisa memikul tanggung jawab istana ini? Aku siap untuk memikul tanggung jawab itu. Mengurus istana permaisuri yang mulia. Ratu Salimah, aku ingin bicara denganmu. Ratu Rukaya, ada apa? Katakan padaku. Aku sudah menipu. Sebenarnya aku telah menggunakan tipu muslihatku. Aku mengurus istana permaisuri sepanjang tahun dan tidak satu pun yang mengeluh padaku. Tapi hari ini kelihatannya semuanya ingin menjatuhkan aku. Aku telah mengurus istana permaisuri ini selama bertahun-tahun. Aku kecewa dengan kenyataan. Orang yang kusayangi juga sudah melawanku. Aku turut sedih melihatmu mengalami masa seperti ini. Aku menyesal. Kau menyesal untukku. Kau selalu mengatakan padaku bahwa aku pengurus yang baik. Tapi kali ini, kenapa kau tidak mendukungku, Ratu Salimah? Hah? Apa kau pikir bahwa aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan? Apa menurutmu Ratu Joda lebih baik daripada aku? Tidak. Tidak ada yang lebih baik daripada aku. Tidak juga Ratu Joda. Ataupun aku. Ratu Rukaya, aku rasa kau telah melupakan kode etik seorang Mughal. Bagaimana bisa kau tinggalkan ratu pada namanya? Apakah ini dirimu yang sebenarnya? Oh, jadi sekarang kau mulai berani menceramahiku? Tentu saja, sebagai ratu kau bertindak tidak sopan. Aku akan mengajarkanmu apa yang perlu. Kau satu-satunya yang tidak sopan. Kau membuktikanku tidak layak di depan ibu. Kau meragukan keahlianku sebagai kepala permaisuri di istana ini. Kau telah menghina kepala permaisurimu sendiri. Aku juga bisa berteriak saat bicara padamu, Ratu Rukaya. Tapi sayangnya berteriak tidak akan merubah kenyataan. Tentu saja kau adalah kepala permaisuri. Tapi menurut hukum, aku adalah istrinya raja. Aku rasa kau telah melupakan tata kramamu, Ratu Rukaya. Bagaimanapun juga, aku lebih tua darimu. Oh, sekarang aku ingin. Aku belum selesai bicara, Ratu Rukaya. Aku rasa Ratu Joda dan para pelayan tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di pertemuan hari ini. Sikapmu dan perbuatanmu yang menyebabkan kau ada masalah. Dan menurutku jika kau tidak merubah tingkah lakumu dengan baik, kau juga akan kehilangan posisimu sebagai kepala permaisuri. Aku pastikan itu, Ratu Rukaya. Kau pikir kau bisa membuktikan kalau Ratu Joda lebih unggul daripada aku, begitu? Benar, bahwa aku mendukung Ratu Joda. Menurutku Ratu Joda itu lebih peka dengan perasaan orang lain daripada kau, Ratu Rukaya. Aku tidak takut mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia Raja dan kau. Aku juga istrinya raja. Jika kau membuat kesalahan, sudah tugasku untuk menghentikanmu. Kau mengatakan bahwa Yang Mulia Raja tidak punya hati, benar kan? Aku rasa dengan mengatakan hal seperti itu, kau telah menyakiti perasaan orang lain. Aku rasa kau butuh istirahat. Dan mulai peka dengan yang lain. Tanyakan pada dirimu kenapa yang lain melawanmu. Maka kau akan mendapat jawaban yang benar. Sekarang aku sedang mengerjakan sesuatu. Aku ingin sendiri dulu, Ratu Rukaya. Selamat malam. Assalamualaikum. Sekarang kau punya waktu untuk menemuiku saat hatiku sedang tidak bagus. Kenapa kau kecewa? Rukaya, aku pikir kau akan sangat senang mengetahui Ratu Joda menolak untuk mengurus istana permaisuri. Ratu Joda boleh menolaknya. Tapi ada banyak orang yang mendukungnya daripada aku. Benarkah? Apakah ada yang lain selain ibu yang mendukung Ratu Joda? Kepala permaisurimu yang kedua, Ratu Salimah. Iya. Aku ingin kau mengatakan padaku, apakah kau mendukung Ratu Joda atau mendukung aku? Rukaya, aku tidak pernah memihak. Aku akan jadi adil, itu saja.
Kenapa harus khawatir jika aku mengatakan padamu bahwa Ratu Joda tidak menginginkan mengambil tanggung jawab itu? Tentu saja. Dia tidak berani untuk berdiri melawanku. Karena aku bukanlah tandingannya. Tapi sekarang dia bisa lebih berani. Semua orang menyayanginya, semua ratu dan pelayan menyukainya. Aku yang heran melihat hal itu. Orang-orang di istana permaisuri ini malah melawanmu. Yang Mulia, kau mulai menyalahkan aku. Atau kau? Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku mulai mengukur perbedaannya. Aku terkesan mengetahui kau sangat terkendali dan bertingkah karena memiliki kekuatan dan posisi sebagai kepala permaisuri, di mana Ratu Joda tidak memiliki kekuatan yang seperti kau miliki, tapi dia merasa bahagia. Jadi sekarang ini, aku mulai mengetahui bahwa jika bukan Ratu Joda, lalu siapa lagi yang berdiri untuk melawanmu? Entah Ratu Joda atau orang lain, biarkan dia jadi pengurus. Hanya untuk 5 hari. Ingat, tidak lebih dari 5 hari. Jika saja perubahannya bagus, aku akan menyerahkan tanggung jawabku selamanya pada orang itu. Rukaya, kenapa kau begitu menuruti kata hatimu? Aku tidak pernah bisa menduga apa yang kau inginkan. Tapi di sini, aku menikmati persaingan antara kau dan ratu yang lain. Bagaimanapun juga, aku ingin memberimu saran. Kau seharusnya jangan salah menilai musuhmu, terutama ketika musuhmu seperti Ratu Joda, karena dia memiliki banyak bakat. Dia akan mengalahkanmu bahkan sebelum kau menyadarinya. Sekarang aku pergi dulu. Aku berikan pada kalian, hingga hari ini, siapa orang yang bisa memikul tanggung jawab istana permaisuri ini? Ratu Rukaya, katakan padaku, apa ada orang yang bisa memikul tanggung jawab istana ini? Aku siap untuk memikul tanggung jawab itu. Mengurus istana permaisuri yang mulia. Moti, apa kau merasakan ketenangan dan kedamaian di pura? Perasaan ini membuatmu menjadi tenang juga, kan? Iya, itu benar. Kau memperoleh kekuatan di sini. Air! 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 Siapapun tolong beri kami air! Kau tidak apa-apa, aku haus. Maafkan hamba yang mulia Ratu. Tapi yang mulia Ratu seharusnya tidak boleh mendekati budak. Baiklah, aku tidak akan mendekati mereka hanya jika kau memberinya air. Kami tidak bisa melakukannya. Kami diperintahkan untuk menjaga budak-budak ini di dalam penjara dan kemudian menjual mereka. Mereka itu bukan ternak, mereka juga manusia. Bagaimana bisa kau menjual mereka begitu saja? Jadi kau punya keberanian untuk menghentikan seorang ratu, begitu? Terima kasih. Semoga Allah memberkatimu. Iya, semoga Allah memberkatimu. Kau sudah memberi air untuk orang yang kehausan. Tuhan akan selalu membuatmu bahagia. Semoga Tuhan memberkatimu. Kami belum makan apapun sejak 3 hari yang lalu. Dengar, dari manapun kau mengambil mereka, tolong beri mereka sesuatu untuk dimakan. Mereka kelaparan. Ini adalah perintah dariku. Ada apa yang mulia Ratu? Ayo pergi. Joda, ayo pergi dari sini. Jika yang mulia tahu kau bicara dengan banyak budak, dia tidak akan menyukainya. Ayo, kita pergi dari sini. Ada apa yang mulia Ratu? Apakah ada yang salah? Tidak sama sekali, semua baik-baik saja. Minta mereka untuk mengangkat tandu.
Siapa namamu? Babu, Bagaimana kau bisa sampai ke sini? aku dibawa sebagai seorang budak. Aku melarikan diri. Di mana orang tuamu? Ibuku sudah dijual pada pria kaya. Orang itu membawa ibuku, tapi dia tidak membeliku. Tolong jangan katakan pada siapapun atau mereka akan menjualku juga. Aku ingin ke ibuku. Joda, kita tidak bisa menyembunyikannya di sini. Ini melanggar hukum Istana Permaisuri. Lalu bagaimana dengan alasan kemanusiaan, Moti? Anak laki-laki yang sebatang kara ini dipisahkan dari ibu kandungnya. Bagaimana bisa aku tinggalkan dia sendirian? Sampai aku menemukan ibu kandungnya, atau aku akan mencari cara untuk menampungnya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Tidak apa-apa. Tapi kau harus mengatakannya pada Ratu Hamidah atau pelayan untuk menyampaikannya sehingga kau tidak mendapatkan masalah nanti. Ya Allah, siapa anak yang lucu ini? Siapa namamu? Ratu Joda membawanya kemari. Kami bertemu rombongan budak di jalan. Dia tidak tahan melihat penderitaannya dan dibawanya kemari. Coba lihat anak ini. Dia sangat lugu kan? Dia lapar dan terpisah dari ibunya juga ketakutan. Bagaimana bisa aku meninggalkannya sendirian di jalan? Inilah alasannya Ratu Joda bahwa kami ingin kau mengurus istana ini. Karena kau baik hati, kau juga mengerti perasaan orang lain dan menghargainya. Tidak, Ratu Ruksar. Aku tidak mau ikut campur dengan masalah Istana Permaisuri. Aku tidak bisa menanganinya. Aku tahu kalau kau tidak ingin menyakiti perasaan Ratu Rukaya, iya kan? Itu tidak benar. Tapi aku tidak mau merebut kerja kerasnya selama bertahun-tahun hanya karena satu hal, itu saja. Kerja keras bertahun-tahun? Tidak, Ratu Joda. Aku ingin kau tahu apa yang terjadi di istana setiap tahunnya. Aku sudah meminta padamu. Jika kau mengizinkanku, maka aku akan mengajakmu sebentar untuk menunjukkan sesuatu. Ayo kita pergi, Ratu. Baiklah. Kau mau mengajakku kemana? Aku ingin menunjukkan sisi lain dari Istana Permaisuri yang belum pernah kau lihat. Ayo cepat pergi, banyak yang harus dikerjakan, ayo cepat. Apa kau tidak mendengarku, ha? Salam Putri Joda. Kau lihat itu kan? Ada banyak kamar seperti ini di istana. Mereka cukup punya penghasilan. Sebelum hidup mereka tidak berpihak pada mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka budak. Mereka butuh pekerjaan saat mereka tidak bisa. Dan mereka mencambuk setiap mereka membuat kesalahan. Bukankah Ratu Rukaya tahu kondisi mereka seperti ini? Tentu saja dia tahu. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Mereka kan hanya budak. Beberapa dari mereka dibawa ke sini saat memenangkan perang, dan beberapa di antaranya hanya dibeli. Mereka menghabiskan seluruh hidup hanya di Istana Permaisuri. Banyak dari mereka itu meninggalkan anak-anak dan juga keluarga mereka. Mereka tidak pernah lagi bisa melihat anak-anak mereka. Padahal, anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Dan akhirnya, mereka hanya dijual sebagai seorang budak. Aku tidak bisa mengerti. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang mereka? Padahal aku sudah lama tinggal di Istana Permaisuri ini. Kami semua sudah tahu, Ratu Joda. Kami ingin kau mengambil alih tanggung jawab istana ini. Dengar, aku mengerti seperti apa perasaanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tapi jika kau menolak mengambil tanggung jawab ini, maka akan membuat Ratu Rukaya semakin bangga. Tidak seorang pun bisa meminta kebenaran, apalagi kepada Raja yang mulia. Ratu Joda, jika kau kasihan pada mereka, tolong lakukan sesuatu. Tapi jika tidak, jangan pernah mengasihani mereka lagi. Aku permisi dulu. Aku berikan pada kalian, hingga hari ini, siapa orang yang bisa memikul tanggung jawab Istana Permaisuri ini? Ratu Rukaya, katakan padaku,
Apa ada orang yang bisa memikul tanggung jawab istana ini? Aku siap mengambil tanggung jawab untuk mengurus istana permaisuri yang mulia. Aku dalam dilema. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi orang-orang sangat mengharapkanku. Mereka tergantung kepadaku. Dan di satu sisi, aku tidak mau menyakiti Ratu Rukaya. Jadi bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Kau tidak akan bisa melakukan apa-apa, Ratu Joda. Aku adalah kepala permaisuri. Aku akan selalu berkuasa. Dan akan selalu berkuasa. Benar sekali, Ratu Joda. Kaulah harapan terakhir kami. Kaulah satu-satunya. Aku sendirian, Ratu Joda. Aku ingin kembali ke ibuku. Aku butuh bantuanmu, Ratu. Benar sekali, Ratu Joda. Kaulah harapan terakhir kami. Kaulah satu-satunya. Oh Dewi, apa yang terjadi padaku? Ini yang selalu aku katakan. Aku akan selalu datang ke sini setiap aku mengalami dilema. Ini sangat sulit bagiku, Yang Mulia. Aku tahu ini sangatlah sulit. Sebenarnya semua orang-orang tahu mana keputusan yang tepat dan tidak. Sebelum dia memilih keputusan, karena ini mudah dipahami. Kejujuran memang akan selalu pahit. Tapi meskipun ada yang tidak menyukainya, ini tugas kita untuk membuat keputusan yang tepat. Inilah keadilan yang kita miliki. Berikan pesan untukku. Tapi aku takut nantinya aku tidak bisa mengurus istana permaisuri, Yang Mulia. Aku belum lama berada di sini. Aku juga belum tahu kebudayaan di sini. Kau bohong, Ratu Joda. Di hari kau menikah denganku, kau telah menerima istana ini sebagai milikmu. Istana ini milikmu seperti halnya dengan milikku juga, Ratu Rukaya, ibu dan penghuni yang lainnya. Sejauh ini kemampuanmu sangat terlihat, tidak hanya ibu atau aku tidak meragukan kemampuanmu. Begitu juga dengan ratu lainnya yang di istana permaisuri. Kau satu-satunya yang memberikanku hadiah terbaik seumur hidupku. Rakyatku berdoa untukku. Kau membuatku untuk memenangkan hati semua orang. Kau satu-satunya melawan kematian dengan masalah yang berbeda. Di mana seorang manusia yang hidup tidak akan pernah menyadari kekuatannya. Meskipun mereka menghadapi kondisi, tapi mereka menyadari kekuatannya dalam kesulitannya. Ini kesempatanmu untuk membuktikannya, Joda. Kau memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Tapi hal ini tidak akan semudah itu. Tentu saja bisa, Joda. Ini pastinya sangatlah mudah menjadi salah satu dari mereka, tapi sangat sulit menjadi spesial di antara ratu. Ini sangat mudah dilakukan di bawah pengawasan yang lain, tapi ini sulit untuk mengawasi sesuatu. Sangat mudah untuk menjadi lemah dan menerima kekalahan, tapi sulit untuk mengerahkan semua kekuatanmu dan menghadapi situasi yang seperti ini. Kau menegakkan kehormatan dan kebudayaan dari kedua keluarga. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kau bisa menerima keadaan ini karena kau bukan wanita biasa, Joda. Kau penentu yang tepat untuk keputusanmu dan juga baik hati. Aku belum pernah melihat wanita yang tidak kenal rasa takut dan juga kuat seperti dirimu. Kau harus berjuang demi keadilan dan juga harus mendapatkannya. Jadi aku yakin kau mengambil keputusan dengan benar. Inilah saatnya. Aku
Aku mengatakan banyak hal, tapi dia diam saja. Ini seperti tenang sebelum badai itu terjadi. Aku berikan pada kalian, hingga hari ini, siapa orang yang bisa memikul tanggung jawab istana permaisuri ini? Ratu Rukaya, katakan padaku, apa ada orang yang bisa memikul tanggung jawab istana ini? Aku siap untuk memikul tanggung jawab itu. Mengurus istana permaisuri yang mulia. Kau tahu keadaan Ratu Joda, Resham? Dia kelihatan sangat cemas. Kasihan. Ini yang seharusnya terjadi, Yang Mulia. Dia berurusan dengan orang yang salah. Siapa yang berani menentang Ratu Rukaya selalu berakhir menjadi debu. Sementara dia gelisah sepanjang malam, Ratu Rukaya akan tidur dengan tenang. Kau memang bodoh, Resham. Kau tidak ingat. Siapa yang tidur akan kehilangan semuanya. Ketika Ratu Rukaya membuang waktunya, Ratu Joda sedang mengumpulkan kekuatannya. Aku tidak merasa heran, Resham. Aku telah merasa Ratu Rukaya sekarang ini berada dalam kondisi yang buruk. Hosiar, aku ingin tidur tenang hari ini. Aku minta jangan bangunkan aku, karena aku ingin kelihatan segar besok pagi. Tentu Yang Mulia, aku selalu ingin melihatmu bahagia. Walaupun kapanpun kau marah, aku tetap akan menjagamu Yang Mulia. Meskipun kapanpun kau marah, aku yang dalam bahaya. Matikan lilinnya, Hosiar, aku ingin tidur. Aku ingin melihat wajah bersalah mereka yang berani melawanku. Javeda, apa yang kau lakukan larut malam gini? Aku membuat persiapan untuk besok, Ibu. Boleh aku tahu untuk apa persiapanmu itu? Untuk besok, Ratu Rukaya akan kehilangan kekuasaannya pada istana permaisuri. Oh, Javeda, benar. Kau mulai menggunakan isi kepalamu itu. Iya, Ibu. Aku membuat perkiraan. Kira-kira siapa yang ada di sisi siapa. Ah, Javeda, aku mulai mengakui satu hal. Aku selalu meremehkanmu. Ini bisa terjadi hanya karena bimbingan Ibu. Jadi, jangan bilang kalau aku ini pintar, ya kan? Tentu. Ketika besok Yang Mulia memilih siapa yang akan menjadi kepala istana permaisuri, aku akan merekomendasikan diriku sendiri. Kita akan menjadi pasangan yang mematikan. Kau akan menjadi kepala menteri, sementara aku akan menjadi kepala harem, Ibu. Kau tahu sesuatu, Javeda? Selama ini, aku pikir kau adalah wanita yang pintar. Kau telah membuang-buang waktu untuk membuktikan bahwa aku salah. Kenapa, Ibu? Apa yang aku lakukan kurang? Kenapa aku tidak bisa memerintah harem? Sebelum itu, aku ingin cari tahu apakah kau berbakat atau tidak. Kau bahkan tidak bisa melihat dirimu sendiri. Tapi, Ibu... Diam. Kau lebih baik tidak bicara apapun di depanku ataupun di depan Yang Mulia. Dasar bodoh. Aku pergi. Bagaimanapun juga dia adalah ibu mertua. Dia cemburu melihat menantunya maju. Dasar orang tua. Aku yakin, Ratu Rukaya, bahwa kau bukan satu-satunya yang pintar menguasai istana ini. Tapi kau juga akan mengalahkan Ratu Joda. Tidak ada siapa-siapa di sini. Siapa yang akan menantang kekuasaanmu? Tidak ada. Tentu. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri menghadapiku. Perhatian semuanya! Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Aku berikan pada kalian,
hingga hari ini, siapa orang yang bisa memikul tanggung jawab Istana Permaisuri ini? Ratu Rukaya, katakan padaku. Apa ada orang yang bisa memikul tanggung jawab istana ini? Katakan padaku, Ruksar. Menurutmu siapa yang bisa mengambil tanggung jawab ini? Aku siap mengambil tanggung jawab itu, Yang Mulia, untuk mengurus Istana Permaisuri. Sementara ini aku telah mengatakan pada diriku, bukanlah tugasku untuk mengurus Istana Permaisuri. Aku rasa Ratu Rukaya telah mengurusnya dengan baik, tapi beberapa waktu yang lalu, aku melihat perbedaan pandangan mengenai ini. Boleh kau anggap ini tanda dari Tuhan? Aku merasa sebagai orang yang tinggal di Istana Permaisuri dan seorang ratu, adalah tugasku untuk menjaga Istana Permaisuri. Jadi aku putuskan bahwa aku akan menantang Ratu Rukaya untuk mengurus Istana Permaisuri. Aku tidak menginginkan istana ini karena Ratu Rukaya atau urusan pribadinya. Aku ingin semua wanita memilikinya. Tempat ini juga bukanlah milik Ratu Joda atau siapapun, tapi milik semuanya. Karena itulah, tempat ini harus dilindungi dengan kehormatan dan perasaan dari setiap orang yang menghuninya. Baiklah, jika begitu, aku akan memberikan kesempatan setiap penghuni Istana Permaisuri untuk dapat memilih kepala Istana Permaisuri. Setelah 4 hari sidang ini akan dilanjutkan. Sidang ditunda. Jadi Ratu Rukaya, aku harap kau melakukan sesuatu. Kau harus melakukan sesuatu sekarang. Karena ini salahmu meremehkan Ratu Joda. Ratu Joda sudah melekat pada semua penduduk. Sekarang, dia akan mengendalikan Istana Permaisuri.